Halo, selamat datang di video tutorial Intermediate Course untuk software TSC Strip 3. Dan pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai elemen room finish yang ada pada software TSC 3 ini. Dan pada video training room finish kali ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal terkait dengan room finish. Antara lain, penjelasan mengenai room finish, dan juga 4 contoh kasus yang terlibat atau menggunakan room finish. Oke, mari kita mulai untuk video tutorialnya. Jadi kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu di bagian layout settingnya. Di dalam room finish kita mempunyai layout setting, di mana layout setting ini primary concern atau concernnya mengenai pengubahan atau pengesetan ya, untuk kita bisa mengubah mengenai bagian elemen finish yang akan kita generate di bagian struktur elemennya. Dan juga untuk di layout setting ini nanti akan terdiri untuk beberapa elemen struktur, untuk bagian balok, kolom, dan juga projection. Dan tiap elemen bisa kita setting menggunakan slider, dot selector, ataupun checkmark. Dan di bagian finish setting tersebut juga kita mempunyai yang namanya priority setting for entity alignment, di mana kita bisa mengubah prioritas untuk entity finishing yang akan kita generate di dalam struktur elemen tersebut, apakah mau kita generate berdasarkan tipe dinding, kolom, ataupun balok terlebih dahulu, atau misalnya kita balik, kita atur prioritasnya. Jadi nanti kita akan lihat bagaimana penggunaan priority setting for entity alignment di dalam layout setting untuk penjelasan lebih lanjut di video kali ini. Dan juga untuk bagian layout settingnya di dalam video ini nanti akan kita lihat juga untuk penggunaannya lebih detail. Kita akan masuk ke dalam pembahasan pertama mengenai penggunaan room finish untuk beberapa kasus yang bisa kita temui di lapangan. Yang pertama adalah room finish apabila ada perubahan tipe finishing di dalam room finish tersebut. Contohnya, di dalam room finish tiba-tiba di bagian suatu ruangan ada perubahan, baik itu penambahan ataupun misalnya pengurangan dari suatu elemen. Apakah yang bisa kita lakukan untuk mengenerate kembali atau menghasilkan kembali finish entity yang berubah tersebut? Nah, di dalam room finish kita mempunyai yang namanya regenerate finish entity, di mana kita bisa menggunakan fitur ini untuk meregenerate kembali atau mengupdate data yang kita punya dari existing ke bagian yang update atau ke bagian elemen yang sudah kita ubah. Nah, contohnya kita akan masuk ke dalam software THS. Nah, contohnya di sini kita sudah mempunyai satu room yang sudah jadi, misalnya seperti ini. Nah, di dalam ruangan ini atau suatu room ini, ya ini adalah satu contohnya, ini adalah salah satu ruangan toilet misalnya. Nah, tiba-tiba di sini ada perubahan finishing. Misalnya dari wall finish yang bentuknya cat minyak, ini berubah menjadi bentuk keramik misalnya. Nah, jadi kita bisa masuk di dalam attach element type yang ada di room, lalu kita bisa ganti di sini, kita double klik dan kita pilih drop down listnya, lalu kita ganti misalnya menjadi keramik dinding toilet 60x60, atau misalnya dia ganti cat, tipe catnya misalnya jadi cat acrylic emulsion appariton misalnya, seperti ini. Jadi dia ganti tipe wall finishnya. Oke, jadi intinya di sini adalah adanya pergantian tipe elemen yang ada di dalam attach element type. Misalnya saya ganti di sini adalah dari tipe D2 menjadi tipe D1 untuk bagian catnya. Oke, jadi setelah kita sudah ubah di sini, oke, lalu kita klik regenerate finish entity di atas. Nah, nanti di sini akan terbuka untuk bagian regenerate finish entity dan kita bisa pilih di sebelah kiri, ini adalah tipe roomnya, dan di sebelah kanan ada tipe attach elemennya. Jadi akan kita ganti karena hanya wall finish saja, jadi kita pilih yang wall finish. Sebelah kiri kita centang yang tipe roomnya, dan sebelah kanan kita centang tipe finishingnya. Setelah itu kita klik OK. Nanti regenerate finish entity succeed, dan kita bisa cek hasilnya di dalam finishing ini atau dalam ruangan ini. Nah, kita klik, nanti kita lihat di dalam attach element attribute. Nah, dia sudah berubah menjadi tipe cat acrylic emulsion appariton. Dari yang sebelumnya misalnya tipe D2 atau cat emulsion biasa. Oke, jadi itu untuk penggunaan room finish untuk tipe kasus pertama.
Kita masuk ke tipe kasus kedua untuk penggunaan room finish. Oke, untuk tipe kasus kedua, ini adalah apabila ada suatu kasus di mana ada penggunaan finishing dinding di dalam ruangan finish yang mempunyai different elevation atau elevasi yang berbeda dan tipe elemennya juga berbeda. Contohnya di sini untuk bagian atas, sisi atas dinding itu menggunakan cat, dan yang bagian bawah kita menggunakan keramik. Jadi ada 3 step yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah kita harus melihat dulu apabila room tersebut sudah kita buat atau belum, dan sudah kita isi dengan elemen atau belum ya. Jadi di sini harus kita buat dulu untuk room, baik itu elemen dan juga elemen listnya, dan juga untuk attach elemennya. Lalu yang step yang kedua yaitu kita akan memodifikasi elevasi dari si finishing tersebut, baik itu nanti untuk yang start top elevation maupun start bottom elevationnya untuk kedua elemen yang akan berbeda elevasi tersebut. Dan yang ketiga, setelah kita memodifikasi elevasinya, nanti kita akan kembali lagi menggunakan regenerate finish entity untuk mendapatkan hasil update-nya. Oke, jadi kita masuk ke bagian software TIS-nya di sini. Oke. Di sini kita bisa tambahkan salah satu contoh untuk kasus ini adalah bagian wall finish. Di sini saya akan menambahkan wall finish-nya menggunakan add existing element, dan saya akan tambahkan misalnya keramik dinding toilet. Nah, di sini Bapak Ibu bisa membuat ya tipe untuk penambahannya sesuai dengan yang diinginkan. Tapi contohnya di sini salah satunya adalah menggunakan keramik dinding toilet. Oke, setelah kita tambahkan untuk attach element type pada room tersebut, nah di sini kita sudah punya 2 tipe wall finish yang berbeda, cat akrilik di bagian atas dan nanti untuk yang wall finish di bagian bawah. Setelah itu kita masuk ke masing-masing tipe elevasi untuk tiap elemen yang ada di sini. Contohnya untuk yang keramik dinding toilet 60x60 di bagian start top elevation di bawah dan juga start bottom elevation di bawah ya. Di bagian attach elemen atribut ini kita bisa atur atau kita adjust elevasinya ya, karena keramik dinding toilet 60x60 itu nanti di posisinya ada di bawah, maka pada saat kita membuat attach elemen type pertama kali di sini itu tingginya masih floor to floor. Oke, misalnya kita tahu floor to floor pada project ini adalah 3 meter, maka bagian start top elevation atau sisi atas dari keramik dinding toilet ini akan kita turunkan sebanyak 1,5 meter. Nah, kita turunkan di bagian attach elemen atribut, start top elevation-nya kita tuliskan misalnya minus 1,5 meter. Lalu untuk yang cat akrilik ini kebalikannya, karena dia akan mulai dari 1,5 ke atas, maka di bagian start bottom elevation-nya ini, wall bottom elevation kita tambahkan 1,5 meter. Oke, cukup ini saja yang kita ubah. Lalu setelah itu kita ke bagian regenerate finish entity di atas, kita klik, lalu kita pilih toilet di sebelah kiri untuk room range dan juga wall finish di sebelah kanan untuk attach element type-nya, lalu kita klik OK. Setelah kita klik OK, maka akan muncul regenerate finish entity sukses. Kita klik OK dan kita cek kembali hasilnya. Yang sebelumnya hanya 1 tipe saja, sekarang sudah menjadi keramik dan juga finishing catnya ya, jadi di bawah ini keramik dan di atas adalah finishing catnya. Baik, itu untuk yang contoh kasus kedua. Kita akan masuk ke contoh kasus ketiga untuk penggunaan room finish. Baik, untuk contoh kasus yang ketiga penggunaan room finish adalah apabila kita mempunyai balok di atas plafon yang finishingnya tidak mengikuti wall finish. Seperti kita ketahui bersama, apabila kita menggunakan room pada saat standar dan langsung kita generate room tersebut, maka apabila di atas itu nanti akan ada balok ya di bagian lantai atas, itu juga akan tergenerate finish yang sama dengan tipe wall finish. Nah, di sini kasusnya apabila
pada plafon tersebut atau balok di area di atas plafon tersebut itu finishingnya tidak mengikuti finishing dinding. Jadi yang pertama ini adalah step pertama, ada 2 step ya yang akan kita pakai. Yang step pertama adalah kita harus make sure dulu, kita pastikan bahwa room element dan juga room element listnya sudah kita buat ya, dan sudah kita masukkan nanti tipe elemen yang akan kita generate. Dan nanti yang kedua kita akan mengenerate atau create elemen ceiling finish di dalam attach element type tersebut. Oke, jadi kita masuk ke dalam TAS-nya. Oke, kita sudah masuk di dalam TAS-nya untuk room yang toilet 1BR ya, contohnya. Dan di sini kita lihat di bagian ceiling finish ini masih kosong. Dan di sini kita akan buat dulu satu tipe elemen atau kita tambahkan untuk elemen ceiling finishnya. Kita akan bisa buat pakai add existing element atau bisa juga menggunakan new attach element type. Nah, misalnya untuk ceiling finish ini kita akan pakai attach element atau add existing element menggunakan ceiling finish plaster yang sudah dibuat di sini. Atau bisa Bapak Ibu buat juga di bagian room finish dulu ya, di bagian finish, di bagian ceiling finish untuk elemen ceiling finish tersebut. Nah, misalnya di sini kita menggunakan yang namanya plaster untuk ceiling finishnya. Dan kita sudah buat atau kita sudah update di attach element type-nya. Nah, setelah itu kita masuk ke bagian layout setting yang ada di atas. Oke, jadi yang cara selanjutnya kalau kita cek kembali lagi tadi di PDF-nya ya. Cara yang ketiga dan keempat itu setelah kita sudah buat tadi elemennya untuk ceiling finish, maka kita akan buka layout setting dan kita akan setting beberapa value yang ada di dalam layout setting tersebut. Antara lain ada side of top beam, soffit of top beam, beam below slab, dan juga set to ceiling finish. Ya, jadi untuk tipe-tipe balok yang ada di atas plafon seperti side of top beam, soffit of top beam, dan juga beam below slab ya. Nanti kita akan set semuanya ke bagian ceiling finish ya untuk layout settingnya. Oke. Nanti yang step keempat setelah sudah kita modifikasi, lalu kita akan klik regenerate finish entity supaya hasilnya bisa terupdate dan kita bisa lihat hasilnya. Oke, selanjutnya kita masuk kembali ke dalam TAS-nya. Oke. Nah, di sini sudah terbuka tadi layout settingnya ya, sudah kita buka layout settingnya dan kita bisa lihat di sini untuk side of top beam, soffit of top beam, dan juga beam below slab atau 3 tipe beam yang ada di atas plafon ini, mereka semuanya menggunakan wall finish untuk finishingnya ya, seperti ini. Oke, so kita lihat di sini untuk beam below slab dia hanya ceiling finish saja ya. Untuk side of top beam dan soffit of top beam ini masih wall finish. Maka kedua tipe yang ada di sini di layout setting ini kita ubah menjadi ceiling finish seperti ini, supaya tipe side of top beam dan juga soffit of top beam untuk elemen finishnya nanti tidak menggunakan elemen wall finish, tapi menggunakan elemen ceiling finish. Nah, setelah ini sudah kita ubah, lalu kita klik OK, lalu kita klik regenerate finish entity yang ada di atas, kita pilih room range-nya toilet, dan untuk attach element type-nya bisa pakai ceiling finish ya, dan juga wall finish yang kita pilih ya, finish, ceiling finish ya. Jadi kita pilih ceiling finish-nya tersebut dan juga wall finish, lalu kita klik OK, maka kita klik OK kembali, maka nanti kita bisa cek untuk di bagian room tersebut. Nah, kita bisa pakai klik kanan di bagian ceiling finish plaster. Ini kita klik kanan, lalu kita pilih quick find entity. Nah, kita bisa lihat sekarang untuk bagian ceiling finish ya, di bagian finishing untuk balok ya yang ada di atasnya ini, di atas plafon ini sudah menggunakan plaster. Jadi tidak lagi menggunakan elemen wall finish yang ada di atas ini. Ya, itu untuk yang kasus ketiga. Oke, kita akan masuk kembali ke tipe contoh kasus keempat untuk penggunaan room finish. Jadi kita kembali ke bagian PDF atau PPT-nya. Lalu di sini kita akan masuk ke bagian salah satu contoh
apabila ada perubahan concrete wall atau masonry wall pada sebuah room atau pada sebuah ruangan yang nantinya akan mempengaruhi room finish tersebut. Jadi di dalam room finish itu, kalau misalnya ada perubahan masonry wall atau concrete wall, di sini kita harus mengenerate ulang atau kita harus membuat kembali dinding yang akan kita ubah posisinya. Jadi yang pertama nanti kita akan quick find entity dulu untuk bagian roomnya yang akan kita buat ya, yang akan kita adjust atau akan kita ganti. Itu kita delete dulu roomnya, lalu nanti kita adjust juga dindingnya, kita ganti posisinya. Setelah itu kita assign room finish baru supaya nanti posisi room finishnya bisa mengenerate di area yang sudah kita adjust tadi, yang dindingnya sudah kita geser. Oke, jadi setelah nanti sudah kita generate ya, sudah kita hapus tadi untuk room finishnya dan juga kita ganti posisi dari dindingnya. Oke, setelah itu kita generate ulang untuk roomnya. Mungkin nanti kita akan lihat untuk hasil roomnya tersebut dia sudah terupdate. Oke, jadi kita masuk ke software TIS-nya. Oke, nah contohnya kita akan menggunakan toilet yang sudah kita gunakan tadi atau lokasi yang sama yang tempat kita akan melakukan uji coba atau percobaan apabila ada kasus perubahan dinding yang mempengaruhi room finish tersebut. Maka di sini kita akan klik kanan dulu di bagian elemen list room yang kita inginkan. Misalnya di toilet 1 BR ini, kita klik kanan, lalu pilih quick find entity. Oke, maka dia akan memilih semua elemen yang ada di dalam room tersebut. Lalu kita klik kanan dan pilih delete, atau bisa Bapak Ibu langsung klik delete di keyboard. Ya, kita hapus, kita klik yes. Ya, kita hapus semua elemen room yang ada di ruangan tersebut. Nah, setelah itu kita pindahkan posisi dindingnya. Nah, misalnya posisi dindingnya kita pindahkan geser lebih jauh daripada ruangan toilet ini. Oke, jadi kita bisa ubah dulu di sini posisi dindingnya. Ya, kita move misalnya. Nah, di sini ya, misalnya dia membesar. Oke. Nah, setelah kita sudah mengganti posisi dari dindingnya, kita kembali lagi ke menu room. Oke, kita pilih tipe elemen roomnya dan pastikan attach element tab-nya ini sudah sesuai. Lalu kita generate ulang menggunakan point, metode penggambaran point. Oke, kita klik kembali. Maka di sini finishing roomnya akan mengisi untuk bagian yang baru. Kita bisa lihat di sini ya. Oke. Untuk bagian roomnya ini sudah terisi oleh finishing yang baru. Nah, seperti ini. Bagian room ini sudah terisi. Untuk bagian dinding, ya, lantai, wall finish, dan juga plafonnya. Oke, jadi kalau kita cek bersama di sini, yang sebelumnya posisinya ada di sebelah sini ya untuk bagian dindingnya. Oke, dan juga room finish yang pertama itu lebih kecil areanya. Nah, sekarang begitu kita pindahkan lokasinya dan kita delete room finish dan kita generate ulang, maka nanti finishingnya akan berada di lokasi yang baru atau akan tergenerate di lokasi yang baru atau akan tergenerate sesuai dengan luasan lokasi yang baru kita ubah. Baik, sekian untuk intermediate course OTP video kali ini untuk bagian room finish. Semoga Bapak Ibu bisa mencobanya dan semoga berguna. Sampai jumpa di video berikutnya.